dalam kitab Wahyu itu kebanyakan itu terkait dengan simbol-simbol. Kalau ditafsirkan secara harafiah yang misalnya terkait dengan 66 terus angka di dahi itu kalau secara ya berarti itu materai yang ditempelkan di atas dahi kalau menurut pemahaman. Ya beberapa saya penasaran bagaimana cara Elia untuk memahami kitab Wahyu itu. Ya, oke. Jadi begini, masalah 666 ya, sebelum ke sana, tapi prinsip dasarnya begini, Bu Erna. Kitab Wahyu itu kitab apa dulu? Kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik. Eskatologi. Nah, eskatologi itu artinya apa? Akhir zaman. Ya. Jadi kitab yang berurusan dengan akhir zaman. Nah, karena dia kitab eskatologi dan apokaliptik, maka itu kan sifatnya penglihatan, vision yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Nah, Yohanes ini mencatatkan apa yang dilihat itu dalam hal-hal yang simbolis. Ya. Nah, misalnya contohnya nih, dan penafsirannya, cara memahaminya tidak boleh melenceng dari prinsip dan cara pandang penulisnya. Oh, kan Yohanes nggak tafsirin. Kok kita nggak tahu? Wong Yohanes tidak tafsirin. Kalau Yohanes tidak tafsirin, nah lalu bagaimana cara kita untuk mengetahuinya? Kita lihat mereka orang apa, hidupnya di zaman apa, suratnya untuk siapa. Lingkungan Yahudi, perspektif orang Timur, maka gunakan cara mereka untuk berpikir. Ya, karena ini sifatnya itu pesannya ini untuk semua orang. Ya, cuma diwahyukan dari Rasul Yohanes. Nah, misalnya tanda 666 ya, kita baca ya. 666 Wahyu 13 ya. Wahyu 13 ya, baca di Alkitab aja. Memang kalau masalah ini tuh harus belajar. Enggak ada tuh Tuhan langsung kasih inspirasi, enggak. Karena tulisan yang Tuhan berikan kepada kita itu bermanfaat untuk mengajar. Ya. Sebentar ya. Wahyu 13. Nah, ayat yang ke-18 dikatakan begini. Ini judul perikodnya binatang yang keluar dari dalam bumi. Ya, dikatakan ayat 18, yang terpenting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana? Oh, mulai dari ayat 15 lah. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Binatang di sini adalah antikristus itu, ya. Nah, berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung antikristus itu dibunuh. Ya, ayat 16. Ia menyebabkan, antikristus itu menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Ya, kita lihat dari ini banyak orang yang tafsirin 666 itu chip. Lalu ada yang bilang 666 itu tuh paus yang di Roma. Kalau dihitung cicinya Vicarius Defini, dihitung-hitung V nilai 50 segini 666. Paus adalah antikristus. Nah, yang begitu tuh salah cara tafsirnya. Tapi maknanya ini apa? Ya, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahinya. Tangan kanan itu artinya kekuatan, kepercayaan, dan perbuatan. Dahi itu adalah pemikiran. 666, 6 itu simbol manusia karena manusia dicipta hari ke-6. 3 itu angka ilahi.
Karena Trinitas, Allah Sang Bapa dengan firman dan rohnya. Jadi 6 diulangi 3 kali adalah manusia yang mau jadi yang ilahi. Atau manusia yang ingin menjadi Tuhan. Nah, itulah si binatang itu. Itulah si antikristus itu tadi. Nah, tanda 666 yang ditanamkan di tangan dan di dahi artinya apa? Di tangan artinya adalah yang mengikuti atau meniru perbuatan antikristus itu. Di dahi artinya yang mengikuti pikiran dan pola pikir antikristus itu. Jadi orang yang tanda 666 itu ada di tangan dan di dahinya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan dan orang yang berpikiran seperti antikristus itu. Dan orang yang tidak punya tanda 666 di tangan dan di dahinya, mereka tidak dapat menjual dan membeli, artinya orang-orang yang tidak punya perbuatan dan tidak mengikuti antikristus itu secara perbuatan dan mindset itu akan dianiaya oleh antikristus itu. Gitu maksudnya. Jadi bukan ada chip ditanam, oh chip itu kan bisa alat pembayaran, harus dibayar tangan. Bagaimana mungkin chip bisa memengaruhi keselamatan jiwamu? Dan chip itu nggak akan bisa memengaruhi kamu. Darah Kristus yang tertumpah secara rohani itu tidak akan bisa ditaklukkan oleh apa? Chip yang sebesar biji beras itu loh. Nah, dan bagaimana kita bisa memahami itu? Misalnya, oh Elia, dari mana kau tahu 6 itu angka manusia? Dari mana kau tahu 3 itu angka ilahi? Kita ikuti perspektif orang timur tadi. Nah, karena Timothy tadi bilang gematria. Ya, angka itu ada maknanya. Makanya Tuhan tuh bilang 42 bulan, 1260 hari. Ya, 70 kali 7 kali. Nah, yang begitu-begitu berarti kita mengampuni orang 400 berapa? 70 kali 7 tuh 490 kali. Bukan begitu. Ya. Nah, jadi kita harus belajar bagaimana budaya, prinsip orang Yahudi, baru di masa itu baru kita bisa tafsirkan itu secara simbolis. Karena latar belakang dituliskannya kitab Wahyu ini adalah ketika gereja dalam masa penganiayaan. Gereja saat itu lagi dianiaya dengan hebat. Ya, maka dituliskanlah ini oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Gitu. Ya? Ya, Kak Elia. Terkadang saya merasa sedih melihat ada teman saya membagikan postingan itu yang tadi mengenai chip, terus mengenai paus yang antikris berasal dari itu. Ya, itu yang saya bilang, ini kok berbeda yang dijelaskan sama Kak Elia. Kenapa ini ditafsir begini? Terkadang kemarin juga ada sempat dimana di Komsel, waktu di Komsel sharing tentang kitab Wahyu 2 saksi Allah, dan itu ditafsirkan, oh ini terkait dengan antikris yang akan datang. Saya bilang, bukan, ini tentang 2 saksi Allah, yaitu Elia dan Henok yang dibuatan ini tentang mereka untuk bersaksi kembali. Terus ada yang bilang ke saya, oh jangan salah tafsir, karena di dalam kitab Wahyu itu di yang terakhir itu kalau tersalah dalam 22 yang untuk penutup dalam kitab Wahyu, barang siapa menambahkan atau mengurangi dia akan mendapat malapetaka. Dan saya dibilang jangan salah menafsir. Kita bilang, oh mau menjelaskan lebih lanjut juga, saya tidak punya pemahaman lebih tentang kitab Wahyu itu. Iya, kalau mereka berkata itu biasanya, mohon maaf ya, orang-orang Advent itu biasanya yang begitu. Mereka tafsir dari karismatik. Ya, ada yang dari karismatik, ada dari Advent. Advent itu biasanya bilang yang merubah hukum hari Minggu itulah antikristus. Nah, yang begitu-begitu tuh saya kadang jengkel melihatnya gitu loh. Jadi di sini ada Timothy, dia dari gereja timur yang notabene gereja purba. Ada nggak penafsirannya begitu? Sekali, itu teologumena, itu bukan teologis. Makanya
Jadi kita itu teman-teman perlu belajar, meskipun saya orang Protestan ya, tapi kita itu perlu belajar secara akademis dan secara filosofis mengenai nilai-nilai iman kita yang ada di abad mula-mula. Gitu. Ya meskipun orang nanti akan bilang, oh Elia, kalau gitu kenapa kau nggak jadi Katolik aja? Kenapa kau nggak jadi Ortodoks aja? Orang akan ngomong begitu. Ya, karena orang akan bilang, oh kau Elia, kamu tidak dalam kebenaran penuh, keselamatan penuh. Ya itu urusanmu, ya. Tapi bagi saya, orang itu imannya akan lahir itu dari pendengaran akan itu, dan jangan sampai belok-belok. Yang dikhawatirkan dari yang belok-belok ini apa? Menuduh, memfitnah. Kayak itu tadi, paus antikristus. Sejak kapan paus itu antikristus? Nah, ya begitulah. Yang kan penuduh-menuduh begitu tuh ndak boleh. Liar itu. Ya? Iya Kak. Ya. Jadi